Kapal itu seperti ujung panah baja dan api, menembus langit asing. Kapal itu melesat menembus awan lavender, meninggalkan jejak api di belakangnya. Kapten Eva Leon memegang kendali, rahangnya mengeras, denyut nadinya berdebar di telinganya. Pendaratannya kasar, kapal bergetar saat menembus atmosfer yang aneh dan tebal. Eva berjuang untuk mempertahankan kendali, buku-buku jarinya memutih di kemudi. Kapal itu oleng lagi, melemparkannya ke pengamannya. Dia bergulat dengannya, akhirnya menghentikannya di dataran tinggi yang menghadap ke hutan asing yang luas. Hening. Dia menarik napas dalam-dalam, ketegangan perlahan menghilang dari bahunya. Mereka telah tiba. Eva melangkah keluar ke tanah asing. Udara terasa hangat dan berat, dipenuhi aroma bunga yang tak dikenal. Di atas langit berkilauan, hamparan luas lavender dan ungu ditembus dengan garis-garis merah tua. Dia mengangkat tangannya untuk melindungi matanya dari dua matahari yang bersinar terang di langit asing. Pemandangannya seperti sesuatu yang keluar dari mimpi atau mimpi buruk. Tanaman raksasa yang bercahaya menjulang ke langit, daunnya berdenyut dengan cahaya dari dalam. Jamur bioluminescent yang aneh memenuhi lantai hutan, memancarkan cahaya menakutkan pada pohon-pohon bengkok yang mengelilinginya. Itu indah dengan cara yang aneh dan mengganggu. Sebuah gemerisik di semak-semak. Eva berputar, tangannya secara naluriah meraih pistol energi di pinggulnya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Sebuah bayangan bergerak di semak-semak, tinggi dan mengancam. Kemudian mereka muncul. Kling Ai. Mereka tinggi dan seperti reptil, dengan sisik berkilauan dan mata yang membara seperti bara api. Pelat tulang seperti baju besi alami menutupi tubuh mereka. Mereka bergerak dengan anggun yang menunjukkan kecepatan dan kekuatan. Mereka dipersenjatai dengan senjata yang berdenyut dengan ergiming nakulker yang sama yang menerangi hood. Bayar fancy dan importer ingin pembes. Eva menarik pistolnya, sel energinya berdengung hidup. Itu adalah keajaiban teknologi mini, mampu melepaskan semburan energi murni yang terkonsentrasi. Di belakangnya, anggota timnya yang lain menyebar. Senjata mereka tertuju pada para prajurit asing. Mereka kalah jumlah, tetapi tidak kalah senjata. Setidaknya, belum. Pemimpin Kling Ai melangkah maju. Tangannya terangkat dalam gerakan yang mungkin damai. Tetapi matanya menyala dengan amarah yang dingin, dan tongkat energi di tangannya berderak mengancam. Tidak akan ada negosiasi, tidak ada kon pertama yang damai. Ini akan menjadi pertarungan untuk bertahan hidup. Tembakan pertama adalah dengungan bernada tinggi, seberkas energi yang membakar yang menyayat udara. Itu meleset dari Eva, menghanguskan tanah di kakinya. Kemudian semua kekacauan pecah. Udara dipenuhi dengan deru senjata energi, benturan logam dengan tulang, teriakan parau para prajurit Kling Ai. Eva berlindung di balik jamur raksasa yang bercahaya. Permukaannya yang berpendar memancarkan cahaya menakutkan di tempat kejadian. Dia membalas tembakan. Tembakan si tepat dan mematikan. Dua prajurit Kling Ai jatuh. Tubuh mereka dilalap sumber energi. Tapi lebih juga kegiatan bahwa tim klaim nyala dengan kebencian yang tak terdamkan. Sejenak istirahat. Serangan awal goyah. Kling Ai yang terbiasa dengan kemenangan cepat dan menentukan tampak terkejut dengan sengitnya perlawanan manusia. Eva menggunakan jeda singkat itu untuk memeriksa timnya. Dua orang jatuh. Tubuh mereka masih diam. Yang lain terbaring bersandar di batang pohon. Wajahnya mengernyit kesakitan, luka menganga di kakinya. Dia merasakan gelombang kesedihan untuk rekan-rekannya yang gugur. Dengan cepat diikuti oleh simple touching lot yang dingin dan tiis. Merispia van den Bommets terus dikejol. Keadaan berbalik. Kling Ai berkumpul kembali. Pemimpin mereka meneriakkan perintah dalam bahasa yang terdengar seperti desisan dan geraman. Mereka menyebar, mengapit posisi manusia. Senjata energi aneh mereka bersinar mengancam di remang-remang hutan asing. Eva tahu mereka dalam masalah. Kemudian, dengungan bernada tinggi menembus udara, berbeda dari senjata Kling Ai. Kilatan cahaya yang menyilaukan menerangi medan perang. Salah satu prajurit asing menjerit, "Bau dakin terbakar mengepain dress seperti sini kiri Budapest. By the Fafibs. Band." Sebuah kemenangan yang mahal. Alur pertempuran berubah. Kedatangan pasukan manusia kedua dengan senjata energi mereka yang menyala-nyala membuat Kling Ai lengah. Alien bertarung dengan keganasan yang buas, tetapi mereka kalah jumlah dan kalah senjata. Satu persatu mereka jatuh hingga hanya pemimpin mereka yang tersisa. Dia berdiri di atas tubuh salah satu rekannya yang gugur, dadanya terengah-engah, matanya menyala-nyala karena kebencian. Dia adalah pemandangan yang menakutkan. Sisiknya berkilauan, tongkat energinya masih berderak dengan kekuatan.
Tetapi bahkan dia dapat melawan kukuhan gabungan para prajurit manusia. Di bawah langit asing, pertempuran telah usai. Keheningan yang menyelimuti medan perang lebih berat daripada deru senjata. Eva berdiri di tengah puing-puing, mayat rekan-rekan yang gugur dan prajurit asing berserakan di sekelilingnya. Bau ozon dan daging terbakar menggantung berat di udara. Di atas, kedua matahari terbenam menuju cakrawala, melukis langit lavender dengan warna jingga darah dan ungu tua. Itu adalah pemandangan kehancuran total, sebuah bukti dari sifat perang yang mengerikan, indah, dan akhirnya tragis. Eva menutup matanya, setetes air mata mengalir di pipinya. Pertarungan dimenangkan, tetapi dengan harga berapa? Dan bahaya apalagi yang menunggu mereka di dunia asing yang aneh ini?